Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulur, bertemu lagi bersama saya Talunan Servis. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang perakitan amplifier untuk kelas audio rumahan dan cara menentukan berapa voltase elko yang dibutuhkan. Konten ini terinspirasi karena kebetulan kawan saya di sini dia lagi senang elektronik lur. Nah ini dia sedang belajar katanya enak kalau bisa merakit power lur. Dan dia memang sudah sering menerangkan rakitan saya, jadi katanya berbeda dengan yang biasa didengar di rumah. Nah dia senyum lur tuh. Ya wajar lur. Ya karena pasti sedikit berbeda ya lur ya, bagaimanapun speaker ini ya tidak mungkin speaker 8 in bisa semua terdengar karakter suara, tapi kali ini saya tidak akan membahas itu lur. Nah, di sini kebetulan kawan saya ini menanya, jadi berapa untuk menentukan elko untuk satu buah amplifier. Nah dari situ saya kepikiran, jadi akan saya bagikan juga kepada para pemula. Jadi ceritanya ini kawan saya ini ingin sama-sama belajar dengan saya di sini. Kebetulan juga ini ada ampli lama nih, entah bekas tua kelihatannya lur. Dan di sini sudah tersedia trafo 3 ampere ya. Ampere CT dulur. Nah ini dan PCC terbesar di sini adalah 18 PAC. Jadi bagaimana cara menentukan berapa elko-nya, voltase elko-nya? Caranya sangat mudah dulur, dan juga bagaimana cara menentukan transistor final apa yang akan dipakai. Nah seperti itu, karena yang umumnya dikenali oleh para pecinta audio, yaitu ada yang memakai finalnya tip 41, ada yang dari tip 3055, bahkan ada yang Toshiba dari 5200, 1943 dan pasangannya dulu ya, dan bahkan ada yang Sanken dulu ya, tergantung sesuai mau diaplikasikan di indoor atau outdoor dulu ya. Oke, langsung saja dulur. Untuk menentukan elko di sini rumusnya sangat mudah dulur ya, elko dan transistor final. Nah seperti ini. Di sini saya biasa memakai trafo yang tertinggi dari trafo tersebut dulur ya, mau 3 ampere, mau 10 ampere, mau 5 ampere, atau bahkan yang 10 ampere bodi besar ya, dan 20 ampere, 30 ampere. Kalau saya senangnya saya memilih voltase paling besar dulu ya. Nah seperti itu. Dan kebetulan ini trafonya 3 ampere, di sini terbesarnya 18 PAC. Jadi untuk menentukan jumlah elko-nya dulur atau voltase elko-nya sangat mudah. Di sini saya sudah sediain buku dulur, karena kebetulan ini kawan saya di sini sama-sama belajar sama saya dulur, bukan saya menggurui, saya masih belajar. Jadi rumusnya itu yang sudah umum dulu ya, bahkan para master audio pun saya tengok itu ya tetap memakai rumus ini. Contoh kita mau menggunakan 18 PAC trafo 3 ampere. Jadi cukup 18 dikali 1,414 dulu ya. Nah akan saya kalikan dulu, berarti sekitar 25,452. Nah agar mudah dulur kita bulatkan saja 25. Nah dari mana angka 25 ini? Yaitu hasil pengalian dari PAC trafo 18 kali 1,414. Nah yang angka 25 ini anggap saja kita bulatkan menjadi 25. Nah 25 ini adalah kisaran atau perkiraan arus DC setelah 18 PAC ini disearahkan oleh rangkaian dioda dulu ya.
Contohnya seperti ini dulur, ini ada sudah bekas rakitan sebelumnya ya, teknisi sebelumnya ini memakai dioda 5 ampere dulur ya. Nah 18 PAC ini setelah disearahkan dengan dioda ini, maka itu perkiraan akan 25 volt DC dulur ya. Tetapi pada prakteknya pengalaman saya, nah ini saudara saya lagi nyimak ini lur, memang ini sama-sama belajar lur. Nah perkiraan dihasilkan 25 volt DC, tetapi pada prakteknya dulur itu tergantung juga dengan kemurnian traponya dulur ya. Nah contoh ini kemarin pernah saya ukur, ini traponya cukup bagus. Di sini 18 PAC dulur, tetapi ketika saya tester AC-nya ini keluar 20 dulur ya. Nah sedangkan mohon maaf ini saya ini bicara fakta saja, sedangkan trapo-trapo yang dijual dan merek-merek tertentu yang sekarang ini contoh seperti ini dulur ya. Nah ini malah kurang dulur, contoh 18 dia hanya 17, sekian gitu dulur ya. Nah jadi tergantung juga ke efisienan trapo ini dulur ya. Kalau ini ketika belum saya bongkar ini bagus lur, ini jadi malah 20 volt dulur, setelah jadi DC ini malah 28 volt DC dulur ya. Nah anggap sekarang kita ini PAC nya tadi, PAC dari trapo 18 kali 1,414 sama dengan 25,452. Kita bulatkan saja 25 volt. Nah untuk elko berarti kita harus menyediakan elko yang lebih dari 25 volt. Jarak amannya umumnya menggunakan 50 volt seperti ini dulur. Nah ini kebetulan di sini ada 4 buah lur. Nah ini. Nah jadi di sini harus memakai elko yang ukurannya 50 volt dulur ya, tidak boleh 25 dulur ya. Nah seperti itu. Nah jadi 25 volt itu yang aman dulur ya. Nah itu saja kalau untuk pemula seperti itu ya. Sebetulnya nanti ada yang lain lagi ya dulur ya, kalau kita mengikuti rumus elko dulur ya. Karena elko itu kalau di seri polnya naik dulur ya. Nah ini polnya naik, sedangkan UF-nya berkurang dulur ya. Jadi 6800 UF dibagi 2. Nah seperti itu. Tapi untuk amannya karena untuk pemula, jadi usahakan di atas 25 volt dulur ya untuk ukuran elko-nya. Jadi bisa memakai 50 volt. Untuk mikrofaradnya ini yang 6800 UF bebas dulur ya. Untuk di power semakin banyak UF-nya ini akan semakin bagus pada frekuensi bassnya dulur ya, atau low-nya. Nah seperti itu saja dulur. Jadi untuk menentukan voltase elko cukup rumusnya seperti ini. Dan adapun rumus 1,414 ini dulur, jujur saya pun ini tidak tahu asalnya dari mana. Cuma karena saya melihat para master audio pun di mana-mana memakai rumus ini dulur ya. Nah seperti jadi mungkin ini perkiraan DC dari PAC trapo dulur ya. Dan itu pun tergantung pada keefisienan trapo ini sendiri. Nah, jadi mungkin ini bisa dikatakan sebagai rumus baku dulur ya. Nah seperti ini. Bisa juga di trapo yang lain saya menggunakan 1,313 ya, sama saja dulur ya. Nah, jadi ini untuk perkiraan untuk menentukan PAC trapo setelah disearahkan dengan dioda menjadi sekian. Nah seperti saja ya. Mungkin hanya seperti itu saja dulur. Oke dulur, ini kawan saya lagi mendengarkan ini ya. Jadi ini mau langsung kami sama-sama belajar dulur. Jadi mungkin hanya cukup itu saja lur. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.